Mamang ini menggunakan ritual khusus pengusir roh gentayangan. Terlihat sebelum ritual dimulai, Ujang berterima kasih kepada mendiang kakeknya karena di part sebelumnya kakeknya sudah membantunya menang berjudi. Tapi Ujang masih punya janji kepada si kakek bahwa jika Ujang menang berjudi, maka dia harus membantu kakek untuk balas dendam. Namun Ujang di sini mengingkari janjinya dan berniat untuk langsung mengirim roh kakeknya jauh dari dunia ini, yaitu dengan menyewa seorang mamang pendeta yang bernama Mang Tono ini. Tetapi di sini Mang Tono berniat untuk memusnahkan atau melenyapkan roh si kakek yang hingga benar-benar hancur. Melihat hal itu, lantas Ujang tak setuju dengan niat Mang Tono pendeta, tapi si mamang mati-matian ingin melenyapkan arwah si kakek. Terlihat alat spiritual Mang Tono hancur karena Ujang. Seketika si mamang langsung bertindak menyegel Ujang dengan temannya menggunakan jaring iwa sepat. Lalu si mamang membakar kertas mercon untuk memusnahkan jiwa kakek yang gentayangan. Nah, pada saat inilah untung tiba-tiba ada ayahnya Ujang yang bernama Mang Iwan. Mang Iwan datang tepat waktu untuk menghentikan Mang Tono dengan menggunakan semprotan. Walhasil padamlah semua apinya. Lantas dirasa badannya sudah kotor, seketika Mang Tono langsung pergi dari tempat tersebut. Kemudian di lain sisi di sini Ujang didatangi roh kakeknya. Kakeknya sangat marah hingga dia memukul cucunya itu. Lalu si kakek merasuki tubuhnya Ujang. Nah, kenapa si kakek mati-matian ingin balas dendam? Itu karena dulu si kakek dan seorang rekannya yang bernama Wagelat ini kerjasama menipu batangan emas dari Panglima Jepang. Setelah berhasil menipu dan mendapatkan emasnya, namun tetapi Wagelat berkhianat. Seketika di dalam perjalanan pulang, dia memukul mati si kakek di tengah hutan dan menembaknya hingga mokat. Sudah jelas Wagelat menjadi orang kaya sendiri. Melihat cerita yang sebenarnya, Ujang pun tersadar dan bersumpah akan membantu kakeknya untuk balas dendam. Singkat kisah, agar bisa mendekati musuhnya yaitu Wagelat sekarang, Ujang menyamar menjadi seorang penjabat. Nah, si kakek memasuki tubuhnya Pak Wali Kota di situ dan mengenalikan tubuh Wali Kota agar bisa akrab dengan si Ujang. So, jadi semua wartawan tertuju kepada si Ujang. Oleh karena semua rencana yang terjadi, si Ujang berhasil masuk ke wilayah bersih musuh dengan mudah. Si Ujang di situ bertemu dengan seorang wanita cantik. Ternyata wanita cantik itu adalah pacarnya anak Wagelat. Anak Wagelat itu adalah pria mata empat ini. Nah, pada saat mereka sedang ngobrol-ngobrol, di sini terlihat Wagelat sedang memantau pergerakan si Ujang lewat TV. Wagelat juga membawa seorang dukun berpakaian biksu. Kemudian dukun tersebut dapat melihat di TV bahwa ada kakek si Ujang di dalam obrolan itu. Dirasa kakeknya Ujang akan membalaskan dendamnya kepada Wagelat, lantas Wagelat langsung melakukan penyergapan. Terlihat semua anak buahnya Wagelat sudah mengepung si Ujang. Lantas si Ujang berkata, "Aku tidak akan pernah memaafkanmu karena sudah membuat kakekku mokat."